Film bencana terakhir pada tahun 2023 datang dengan kejutan besar. Pemandangan akhir dunia yang sangat dekat dengan kenyataan. Puing-puing dan reruntuhan terlihat di mana-mana. Kapal pesiar berat sejuta ton bergerak menuju pantai. Kerumunan orang yang ketakutan berlarian dengan panik. Ribuan mobil Tesla saling menabrak satu sama lain. Persimpangan jalan raya macet seperti saat perayaan Tahun Baru. Kemungkinan besar hal-hal ini akan terjadi dalam waktu dekat. Tanpa banyak kata, film dimulai. Sebuah keluarga 4 orang datang berlibur ke pantai. Anak perempuan kecil melihat kapal pesiar di kejauhan semakin mendekat. Namun ibunya tidak memperdulikannya. Hingga beberapa menit kemudian, kapal pesiar raksasa tiba-tiba menabrak langsung ke pantai. Semua orang ketakutan dan berlarian menjauh. Liburan baru saja dimulai dan sudah akan berakhir. Dan ini bukanlah kali pertama situasi seperti ini terjadi. Pihak wisata mengatakan kemungkinan navigasi kapal pesiar mengalami kerusakan. Setelah beberapa orang kembali ke tempat tinggal mereka, Amanda ingin mencari informasi di internet tentang apa yang baru saja terjadi. Namun semua sinyal internet terputus. Untungnya, rumah besar ini membuat mereka tidak merasa bosan. Dua pasangan suami istri bermain permainan papan hingga larut malam. Tiba-tiba, suara ketukan pintu mengganggu mereka. Membuka pintu, mereka melihat dua orang asing. Pria itu tidak hanya sopan. Dia bahkan langsung memanggil nama Amanda. Hal ini membuat suaminya, Clay, sangat terkejut. Pria asing segera menjelaskan. Saya sedang online. George, pemilik rumah yang menyewakan rumah kepada Amanda. George ingin menghubungi Amanda melalui telepon. Tapi sinyal hilang di tengah jalan. Hanya bisa membawa anak perempuan datang tanpa undangan. Mereka mengalami pemadaman listrik besar di rumah di pusat kota. Mereka kembali ke villa pinggiran untuk menginap semalam. Meskipun ini adalah rumah mereka sendiri. Tapi pada akhirnya rumah ini disewakan kepada Amanda. Tetap perlu meminta izin dari pihak lain. Namun Amanda tetap tidak percaya pada mereka. Tinggal bersama orang asing di tengah malam musim dingin seperti ini. Dia tidak bisa menerima dan ingin mengajukan keluhan ke platform. Untuk membuktikan identitasnya sekali lagi. George membuka lemari yang hanya bisa dibuka oleh pemilik rumah. Sebagai kompensasi atas gangguan yang mereka alami, suami, Clay, terkejut, dan merasa bahwa kedua wanita ini bukanlah orang jahat. Mereka sangat mengenal rumah ini, terlihat seperti pemilik rumah. Namun Amanda tetap waspada. Kemungkinan mereka mencuri kunci pemilik rumah juga ada. Akhirnya pasangan suami istri memutuskan untuk memeriksa satu sama lain dengan lebih baik. Jika merasa ada yang tidak beres, mereka akan mengusir satu sama lain. Clay pergi ke lantai bawah. George minum segelas koktail, membuat Clay tidak waspada lagi. Seorang orang asing mungkin tidak begitu mengenal lemari minuman di rumah. Amanda selalu waspada di setiap tempat, mengajukan pertanyaan yang mengganggu privasi. George menjawab dengan tenang dan lancar. Akhirnya Amanda mengusulkan untuk melihat kartu identitas orang lain. George juga bekerja sama dengan ini. Bisa mengeluarkan dompet dan menemukan kartu identitas tidak ada di dalamnya. Mungkin tertinggal di suatu tempat saat kepanikan. Ini membuat Amanda semakin meragukan identitas orang lain. George belum sempat menjelaskan. Suara angin yang menusuk telinga terdengar dari televisi. Di atasnya menunjukkan negara sedang dalam keadaan darurat. Semua program dihentikan sementara. Ini membuktikan apa yang dikatakan George bukanlah bohong. Amanda juga setuju untuk membiarkan wanita ini menginap semalam. Namun ketika mereka turun ke lantai bawah, tiba-tiba mereka menunjukkan wajah yang berbeda. Wanita ini tampaknya mengetahui beberapa berita rahasia. Tidak sesederhana yang terlihat. Seorang pria menemukan jam emas di pantai. Ketika dia mengambilnya, tangan yang putus juga terbawa. Pria yang panik baru sadar bahwa ada puing-puing yang berserakan di sekitarnya. Dan di langit tidak jauh dari sana, sebuah pesawat yang tak terkendali sedang keluar dari jalur, meluncur lurus ke arah pria dengan cepat. Pria itu menyadari dan segera melarikan diri. Fenomena aneh tidak berhenti di sini. Semua perangkat elektronik keluarga ini tidak dapat terhubung ke internet. Gadis itu bosan dan duduk termenung di halaman. Ternyata banyak rusa liar yang masuk ke rumah. Dan jumlahnya sangat banyak, seperti ada sesuatu yang mengerikan terjadi di hutan. Ayah gadis itu, Clay, memutuskan pergi ke kota untuk mencari tahu informasi. Di tengah perjalanan, seorang wanita panik meminta pertolongan darinya. Namun, karena wanita itu berbicara dalam bahasa Spanyol, Clay juga tidak mengerti situasinya dan langsung pergi dengan mobil. Namun, adegan berikutnya lebih aneh. Sebuah pesawat terlihat seperti sedang menyebarkan sesuatu, dan menuju langsung ke arahnya. Clay menyadari ada yang tidak beres dan segera memutar balik. Namun, kecepatan mobil tidak secepat pesawat. Tidak lama kemudian, Clay tenggelam dalam selembar kertas merah. Di sisi lain, George dengan susah payah berhasil melarikan diri pulang. Ini menunjukkan bahwa mereka sepenuhnya terisolasi dari dunia luar. Bahkan telepon satelit yang tetangga temukan juga tidak berfungsi. Semua mulai menyadari bahwa ini bukan hanya masalah putusnya internet. Tiba-tiba, suara berisik yang menusuk telinga datang dari mana-mana. Semua orang terguncang dengan sangat sakit. Setelah kebisingan itu berhenti, akhirnya, Clay kembali ke rumah dengan membawa selembar brosur merah. Namun, tulisan di atasnya tidak bisa dimengerti. Anak laki-laki saya baru saja melihat tanda ini dalam permainan. Itu artinya akhir dunia Amerika.
Serangkaian pengalaman mengerikan ini membuat keluarga Amanda harus membatalkan rencana liburan mereka. Mereka mengemas barang dan pergi ke kampung halaman mereka dengan mobil. Namun, mereka malah mengalami kecelakaan mobil berturut-turut. Amanda turun dari mobil untuk memeriksa. Dia menemukan semua mobil adalah Tesla baru. Pada saat itu, ada lagi sebuah Tesla datang dari belakang. Cray siap menghentikan mereka untuk bertanya tentang situasi. Amanda tampaknya mengerti sesuatu. Dia segera memanggil Cray untuk naik ke mobil. Kemudian mereka dengan cepat meninggalkan jalan. Segera setelah itu, satu persatu, Tesla yang dikemudikan secara otomatis datang. Satu demi satu, mereka bertabrakan di sini. Amanda mengemudikan mobil dengan berusaha menghindari dengan gila-gilaan. Jalan tol saat ini sudah benar-benar lumpuh. Keluarga mereka dengan tidak bisa berbuat apa-apa kembali ke rumah George. Mereka tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi di dunia. Cray khawatir akan ada masalah, mulai menyimpan air di bak mandi. Semua orang terjebak dalam kepanikan yang terisolasi dari dunia. Namun, Amanda yang peka masih menyadari keanehan George. Pada saat itu, George mengungkapkan kebenaran. Ternyata dia memiliki klien di Departemen Pertahanan. Tiba-tiba suatu hari dia diminta untuk membantu mentransfer dana besar. Dan juga dengan arti yang dalam, meminta George untuk menjaga dirinya dengan baik. Sejak itu, George menyadari sesuatu yang tidak biasa. Dibandingkan dengan kota, dia merasa pedesaan lebih aman. Itulah mengapa dia membawa pulang putrinya untuk berlindung. Amanda mengira klien itu yang menyebabkan bencana. Tetapi George membantahnya. Dia merasa bahwa mereka di puncak. Hanya mendapatkan beberapa informasi lebih awal. Belum selesai bicara, Cray dan Ruth di tepi kolam renang kembali menemukan sesuatu yang tidak normal. Sebuah kelompok besar burung pemangsa datang ke kolam renang. Kemudian suara berisik terdengar lagi. Semua bola lampu di ruangan itu pecah karena getaran. Semua orang kembali terjebak dalam ketakutan gelap. Anak laki-laki hanya digigit oleh seekor serangga. Keesokan harinya, dia terkejut menemukan giginya sedikit goyah. Hanya dengan sedikit sentuhan, giginya tercabut. Kemudian gigi-gigi anak laki-laki itu satu persatu tanggal. Semua orang tidak dapat menjelaskan mengapa gigi-gigi itu tanggal. George mengatakan bahwa jalan sekarang ditutup. Tidak ada cara untuk pergi ke rumah sakit untuk pemeriksaan. Dia teringat bahwa dia memiliki seorang teman bernama Danny. Dia selalu membayangkan akhir dunia sehari-hari. Dia adalah seorang survivalis. Dia suka menyimpan persediaan darurat untuk akhir dunia di rumahnya. Mungkin di sana ada obat yang berguna. Tidak boleh ditunda. Semua orang memutuskan untuk berangkat segera. Namun saat itu, Cray membawa berita buruk. Anak perempuan mereka tidak bisa ditemukan. Melihat kondisi penyakit anak laki-laki mereka memburuk secara bertahap. Semua orang memutuskan untuk berpisah menjadi dua kelompok. George dan Cray membawa anak laki-laki pergi mencari obat. Amanda dan Ruth tinggal untuk mencari putri kecil. Ketika George mengetuk pintu temannya, namun teman lama, Danny, bertindak tidak seperti biasanya. Mereka sangat waspada terhadap mereka. George menyatakan bahwa tidak perlu gugup seperti itu. Namun Danny merasa bahwa ini berbeda dari sebelumnya. Efek samping ini terjadi karena getaran suara. Meskipun dia memiliki obatnya sendiri. Tetapi itu semua untuk keluarganya sendiri. Biarkan mereka pergi dengan cepat. Lebih baik tidak membuang waktu di sini. Lebih baik pergi melihat bunker di rumah kaya. George melihat temannya begitu kejam. Tiba-tiba mengeluarkan senjata dan memaksa. Clay tidak ingin konflik memburuk. Segera berdiri di antara kedua belah pihak. Dia dengan tulus memohon Danny dengan perasaan yang tulus. Dia memang seorang pecundang. Tidak ada persiapan sebelumnya. Tetapi sekarang satu-satunya anak laki-lakinya sakit. Sebagai seorang ayah, dia hanya bisa meminta bantuan Danny. Bagaimanapun Danny adalah orang tua. Akhirnya dengan harga $1.000, membeli satu botol antibiotik. Setelah ketiganya naik mobil, George teringat kliennya. Sesuatu yang pernah dia katakan, ingin menghancurkan sebuah negara. Cara paling ekonomis hanya membutuhkan 3 langkah. Pertama, tutup jaringan dan transportasi negara ini. Membuat pemerintah target tuli, bahkan lumpuh. Di dalamnya tidak hanya menyimpan berbagai persediaan perlindungan. Mengintimidasi mereka dengan serangan rahasia dan informasi yang salah. Membuat sistem senjatanya menjadi rentan terhadap kelompok ekstremis. Tidak dapat bertahan di hadapan pasukan militer negara sendiri. Tidak ada musuh yang jelas. Putri kecil mereka sedang makan dan minum dengan rakus. Secara alami akan berkembang menjadi langkah ketiga yang paling mematikan. Tidak perlu memulai perang. Dapat membuat sebuah negara hancur berantakan. Sementara itu, Amanda mencari putrinya. Kota yang terlihat jauh di seberang laut. Ledakan terus terjadi di sana. Seluruh kota telah terjerumus ke dalam kekacauan. Sementara itu, di sebuah perkebunan mewah, putri kecil mereka sedang makan dan minum dengan tanpa rasa khawatir. Setelah kenyang, dia menemukan sebuah ruang bawah tanah. Putri kecil itu masuk dan menghidupkan saklar. Pemandangan di depannya membuatnya terkejut. Ternyata ini adalah bunker kiamat milik orang kaya. Di dalamnya tidak hanya menyimpan berbagai persediaan perlindungan, tetapi juga menanam berbagai jenis tanaman sayuran. Seolah-olah sudah siap untuk hari ini. Namun pemilik rumah tidak segera kembali. Komputer di sebelahnya secara otomatis menampilkan teks. Baicheng dan kota-kota utama semuanya diserang. Tingkat radiasi sedang meningkat di sekitar pusat populasi yang padat. Pemerintah mengeluarkan peringatan agar masyarakat mencari perlindungan sendiri.
Namun, gadis kecil itu tidak memperdulikan hal-hal tersebut. Dia menemukan tempat di dinding yang menyimpan berbagai kaset video. Akhirnya dia bisa menonton akhir besar yang belum sempat dia tonton sebelum internet terputus. Film berakhir dengan senyuman gadis itu. Ketika teknologi semakin maju, orang-orang justru menjadi lebih rentan. Film ini memperingatkan tentang kelangsungan hidup manusia dari sudut pandang yang berbeda.